kabar? Saya percaya, walaupun saya tidak melihat pemirsa, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dan senantiasa melindungi, memelihara kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Hari ini, ya media Pemersatu Bangsa TVRI Bangka Belitung, kembali kita di dalam mimbar agama Kristen. Ya, pada sore hari ini dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita, seorang hamba Tuhan, seorang profesional, seorang psikiater bersama dengan Dr. Vailin SPKJ. Apa kabar Bu Dokter? Puji Tuhan, baik Pak Pendeta. Ya, luar biasa. Ibu tetap semangat. Terima kasih untuk waktunya Bu. Iya, sama-sama. Ya, untuk berbagi firman Tuhan kepada media Pemersatu Bangsa TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan. Ya, saudara, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Vailin, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Langsung saja Bu Dokter, silakan. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semua, pemirsa TVRI Babel. Pada sore hari ini saya akan sharing tentang terapi gangguan mental secara alkitabiah. Sebelum kita masuk ke dalam terapi gangguan mental secara alkitabiah, sebelumnya kita harus tahu dulu Pak, gangguan mental itu sendiri apa. Ya. Kalau sekarang mungkin orang kenalnya dengan gangguan mental ya. Jadi gangguan mental dengan gangguan jiwa itu sama. Ya, jadi kalau bahasa kerennya sekarang memang gangguan mental atau mental disorder. Nah, gangguan mental itu sendiri secara definisi adalah sekelompok atau kumpulan dari gejala-gejala yang ditandai dengan adanya perubahan pada pikiran, pada perasaan dan juga perilaku. Nah, perubahan pikiran, perasaan, perilaku ini akan menyebabkan disfungsi pada seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Jadi kalau seseorang sudah terjadi perubahan pada pikirannya, misalnya sulit konsentrasi, sulit fokus, lalu juga sering melamun ya, lalu juga misal terjadi perubahan pada perasaannya, misalnya dia akan muncul perasaan cemas, lalu takut, khawatir, panik dan lain-lain, dan juga misalnya pada perubahan perilaku dia akan mengalami perilaku yang tidak menentu, misalnya tidak bertujuan, bisa mondar-mandir ya, bolak-balik seperti gelisah seperti itu. Artinya 3 perubahan ini terjadi pada seseorang dan menyebabkan seseorang itu tidak bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Artinya sudah terjadi gangguan mental atau gangguan jiwa pada orang tersebut. Ya, jadi gangguan mental ini memang sekumpulan gejala, jadi bukan hanya satu gejala. Sehingga kadang-kadang orang dengan mudahnya ya, dengan gampangnya, kamu kena gangguan mental gitu, padahal belum tentu. Karena kalau sudah terjadi gangguan mental, artinya sudah terjadi gangguan fungsi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kenapa terjadi gangguan mental pada seseorang? Banyak faktor Pak. Ada 3 faktor yang kita singkat dengan biopsikososial. Artinya ada faktor biologi, lalu juga ada faktor psikologi, dan terakhir adalah faktor sosial. Kalau kita jabarin satu-satu, faktor biologi ini contohnya secara genetik. Mungkin slide-nya bisa tayangkan. Secara genetik ini misalnya seseorang punya orang tua ataupun kakek nenek yang punya gangguan mental sebelumnya. Nah, anak atau cucunya ini mempunyai kecenderungan lebih besar secara genetik. Nah, contoh-contoh gangguan mental. Next slide ya. Gangguan mental yang sering terjadi secara genetik ini adalah contohnya gangguan bipolar, lalu juga skizofrenia. Kalau kita sering dengar ya bipolar ya Pak ya, sama juga skizofrenia. Nah, 2 gangguan mental ini secara genetik dia lebih besar Pak, diturunkan, tapi tidak semua atau tidak selalu diturunkan pada generasi berikutnya. Ya. Lalu contoh yang karena faktor biologi, misalnya karena seseorang terkena penyakit fisik, misalnya demensia atau epilepsi, lalu bisa juga
stroke. Nah, penyakit-penyakit otak seperti ini juga bisa mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Nah, biasanya kita sebut gangguan mentalnya ini karena organik. Artinya karena ada penyakit fisik yang menyertainya. Lalu contoh lainnya karena faktor biologi adalah penggunaan obat-obatan narkoba. Jadi orang-orang yang menggunakan narkoba itu juga bisa mengalami gangguan mental ya. Jadi ini disebabkan ya karena pengaruh narkoba akan merusak sistem di otak, ada namanya di otak itu namanya senyawa neurotransmitter. Nah, itu akan mempengaruhi seseorang terjadinya gangguan mental. Nah, faktor yang kedua adalah gangguan atau terjadi faktor sosialnya ya. Kalau faktor sosialnya di sini artinya hubungan interpersonal dia dengan lingkungan sekitarnya, atau juga bisa juga support system dari keluarganya, lingkungan yang baik. Jadi ini mempengaruhi terjadinya gangguan mental pada seseorang. Lalu yang ketiga tadi faktor yang ketiga adalah faktor psikologi. Seseorang itu bisa mengalami gangguan mental kalau terkait dengan kepribadiannya, lalu juga kemampuan dia dalam menghadapi tantangan di kehidupannya. Jadi kemampuan seseorang dalam menghadapi stres itu tentu berbeda-beda, Pak. Jadi istilahnya kekuatan mental seseorang itu tidak bisa disamaratakan. Sehingga faktor psikologi ini juga berperan dalam terjadinya gangguan mental pada seseorang. Nah, ketiga faktor ini bisa saling terkait menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana itu gangguan mental itu ya, jenis-jenisnya, lalu juga secara alkitabiah bagaimana. Nanti kita akan bahas setelah ini, Pak. Oke, ya, puji Tuhan. Mirsa, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bangka Belitung. Tuhan berkati. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen. Saya akan membacakan sebuah artikel, ada dua artikel tentang Indonesia saat ini mengalami darurat kesehatan jiwa. Jadi dari 10 orang, ya, 1 diantaranya mengidap gangguan mental. Kemudian dari artikel satu lagi bahwa gangguan kesehatan mental atau depresi merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada anak remaja. Data ini di Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi sangat mengerikan sekali untuk saat ini dan hari ini. Dan dalam Mimbar Agama Kristen, Dr. Felinta Nitya akan menjelaskan kembali. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi kita sudah tahu pengertian atau definisi dari gangguan mental ya, dan juga bagaimana seseorang bisa terjadi gangguan mental ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana apa jenis-jenis dari gangguan mental itu. Karena sekarang ini banyak sekali ya sebenarnya gangguan mental yang anak-anak ataupun bapak ibu dengar di medsos atau apa. Tapi belum tentu ya seseorang itu mengalami gangguan mental seperti yang disebutkan di dalam bacaan ataupun artikel yang mereka baca. Karena itu kita harus tahu dulu jenis-jenis dari gangguan mental itu. Nah, kita bahas tentang gangguan mental yang sering terjadi, yang sering kita dengar. Yang pertama adalah gangguan cemas. Ya, kalau gangguan cemas sendiri berbeda dengan kecemasan pada umumnya. Ya, jadi kalau
normalnya kita semua mengalami cemas ya Pak, pernah mengalami cemas. Nah seperti sekarang ini kita sebenarnya ada cemas juga ya, karena ditonton pemirsa TVRI. Nah kecemasan tentunya berbeda dengan gangguan kecemasan. Kalau gangguan kecemasan itu secara definisi artinya kecemasan yang sering, jadi artinya dia timbul setiap hari, hal-hal yang seharusnya tidak dia cemaskan, tapi itu membuat dia cemas. Nah, lalu juga kecemasannya ini bisa mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Jadi kalau dia cemasnya hampir setiap hari, terus makin lama makin mendalam, cemasnya makin khawatir, lalu juga menimbulkan disfungsi dia sehari-hari, artinya sudah mengalami gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini juga ditandai dengan adanya keluhan fisik Pak biasanya. Jadi keluhan fisiknya itu jantung berdebar, biasanya orang cemas ya, lalu keringat dingin, lalu juga bisa rasanya lemas, rasanya juga ada sakit kepala, terus mual, nyeri seperti orang mah seperti ya. Nah, jadi kecemasan itu, gangguan kecemasan itu biasanya disertai dengan keluhan fisik, ya keringat dingin, nafas cepat dan lain-lain. Lalu yang tadi yang terakhir dia harus menyebabkan gangguan fungsi pada aktivitas dia sehari-hari. Jadi kecemasan dengan gangguan cemas itu berbeda. Ya. Lalu yang kedua adalah gangguan depresi. Nah, gangguan depresi secara definisi adalah perasaan sedih yang mendalam. Dia berlangsungnya harus minimal 2 minggu, Pak. Minimal 2 minggu dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita sedih tapi 2-3 hari itu belum tentu gangguan depresi. Iya. Jadi gangguan depresi itu dia perasaan sedih yang mendalam minimal 2 minggu. Iya, 2 minggu secara berturut-turut dan mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Nah, kalau kita sering dengar, kamu gangguan depresi nih, jangan-jangan. Ya, belum tentu. Ya, siapa tahu dia hanya sedih aja. Kalau orang dengan gangguan depresi itu, dia tidak akan bisa menikmati kesenangan dia, Pak. Misalnya, dia hobinya apa? Dia tidak akan bisa menikmati hobinya itu. Lalu juga gangguan nafsu makan, lalu gangguan tidur juga terjadi, konsentrasi dan perhatian juga berkurang, seperti itu. Jadi kadang melamun, bekerja juga tidak fokus, begitu. Jadi gejala-gejala depresinya itu harus lebih dari satu, ya. Harus ada gangguan konsentrasi, terus perasaan sedih yang mendalam, lalu juga ada gangguan tidur, gangguan makan, lalu juga tadi tidak bisa menikmati kesenangan dia sebelumnya. Nah, kalau orang sedih, dia masih bisa menikmati hobinya. Iya. Sebentar Bu Dokter, apakah termasuk ini ngomong sendiri itu? Kalau ngomong sendiri nanti ada lagi. Jadi kalau misalnya dia sering bicara sendiri seperti ada lawan bicaranya, ya itu bisa gangguan dari skizofrenia ataupun psikotik ya. Jadi itu namanya halusinasi, Pak. Jadi dia bicara sendiri seolah-olah ada orang di depannya. Nah, dia anggap ada tapi orang lain tidak bisa lihat. Iya, dia menganggap ada seperti itu. Nah, itu tadi yang depresi. Ya, itu gangguan depresi ya, Pak. Tapi gangguan depresi dengan berat bisa juga, Pak, ada mengalami halusinasi yang seperti Bapak bilang tadi. Dia bisa kayak bicara sendiri atau dia seperti mendengar bisikan yang menyuruh dia. Kalau dia misalnya depresi, biasanya halusinasinya itu bisikannya biasanya berupa menyuruh melakukan sesuatu, misalnya bunuh diri, hal-hal yang membahayakan dirinya seperti itu. Nah, itu biasanya sudah depresi berat, Pak. Lalu gangguan mental selanjutnya adalah gangguan bipolar. Iya. Gangguan bipolar ini artinya itu termasuk dalam gangguan mood. Jadi gangguan mood ini, kalau disebut gangguan bipolar, ada 2 polar ya. Jadi ada 2 kutub. Jadi ada perasaan sedih yang mendalam, tadi depresi. Lalu kutub yang berlawannya itu dia perasaan happy, senang. Yang berlawanan dari perasaan sedih itu berlangsungnya 3-4 hari. Atau bisa juga sampai seminggu. Perasaan happy, senang, banyak bicara. Jadi moodnya ini bertolak belakang, Pak. Antara mood depresi dan mood yang happy kita sebutnya manik atau hipomanik. Ya. Jadi di antara mood depresi dan hipomanik atau manik ini bisa diselingi dengan dia episode sehat.
Jadi seperti orang normal pada umumnya dia sehat, tapi pada saat dia masuk ke dalam mood depresi, ya berarti sedang masuk dalam fase episode depresi. Nanti kalau episode depresi sudah lewat, dia bisa langsung naik ke fase episode hipomanik atau manik, atau dia normal dulu. Intinya ada 2 episode dalam kehidupannya, episode depresi dan episode hipomanik. Itu disebut gangguan bipolar. Iya. Lalu berikutnya yang mungkin kalau kita sering dengar skizofrenia. Iya. Nah, ini merupakan gangguan jiwa yang berat ya. Gangguan jiwa berat ditandai dengan halusinasi, tadi Bapak udah tadi ya yang bicara sendiri. Lalu juga ada waham. Mungkin Bapak pernah dengar waham? Waham kebesaran gitu. Waham kebesaran, atau dia meyakini dirinya seorang nabi, ada Pak seperti itu. Ya, itu biasanya udah gangguan jiwa berat. Jadi kalau skizofrenia ini dia merupakan gangguan jiwa yang berat, kronis, ditandai dengan adanya waham, halusinasi, juga adanya perilaku yang aneh, yaitu dia bisa kayak mondar-mandir, tidak menentu, tidak bertujuan, atau gerakan-gerakan lainnya yang misal dia kayak begini tapi tidak ada tujuannya. Kalau mungkin pernah misalnya ke RSJ, kita pernah lihat orang pasien di sana yang kelakuannya misalnya bolak-balik. Ada juga dia yang seperti ini, melakukan kegiatan terus-menerus tapi tidak bertujuannya. Itu juga merupakan tanda ataupun gejala. Nah, gangguan skizofrenia ini perlu pengobatan yang teratur dan rutin. Nah, keempat gangguan mental ini, masih ada lagi sih gangguan mental yang lainnya, tapi ini yang paling sering terjadi, yang sering kita dengar. Sehingga tadi saya bagikan supaya Bapak Ibu pemirsa bisa tahu gitu, gangguan kecemasan itu seperti apa, gangguan depresi itu seperti apa, gangguan bipolar juga, dan skizofrenia, seperti itu. Lalu untuk gangguan bipolar tadi Pak, kalau kita kan gampang ya, misalnya kayaknya kamu bipolar deh, soalnya mood kamu naik turun gitu ya, padahal belum tentu Pak. Iya, jadi kalau bipolar itu harus ada episode depresi. Kalau episode depresi kan tadi saya bilang tadi ada 3 hari. Dia bisa sebenarnya harus 2 minggu depresinya, iya. Tapi bisa juga dia cuma 4 atau seminggu, tapi memang depresinya berat sekali. Nanti setelah lewat episode depresinya, dia akan muncul misalnya episode dia sehat, normal, atau muncul langsung episode hipomanik. Kalau Bapak pernah dengar misalnya pasien dengan gangguan bipolar, episode hipomanik itu pasien lebih banyak bicara Pak. Lebih banyak bicara, lalu juga lebih banyak energinya, terus bicaranya, idenya banyak sekali, melompat-lompat, tidak beraturan gitu ya ngomongnya. Dan juga biasanya dia tidak bisa tidur karena energinya banyak, jadi dia sulit tidur di malam hari. Nah, gitu, seperti itu Pak. Wah, ada sesuatu yang baru pemirsa. Saya juga baru dapat ini tentang hal-hal ini. Karena itu kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen. Tuhan berkati. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung bersama dengan Dr. Velin. Silakan Bu. Ya. Tadi kita udah bahas bagaimana jenis-jenis gangguan mental ya Pak ya, definisinya, lalu juga penyebabnya. Nah, bagaimana pendekatan Alkitabiah terhadap terapi gangguan mental ini? Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa prinsip yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Secara dasarnya sih kombinasi dari
iman, doa dan dukungan komunitas, Pak. Yang pertama, prinsip pertama yang bisa kita dapatkan di dalam Alkitab, yang pertama adalah doa dan iman. Jadi di dalam Alkitab sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah sumber penolong kita pastinya. Nah, kita mencari pertolongan, bimbingan, kekuatan itu pastinya melalui Tuhan Yesus. Nah, slide. Di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 4 ya, ayat 6 sampai 7 bisa dibacakan? Filipi 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan 4 ayat 6 dan 7. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Oh iya, maaf. Itu tadi Efesus. Iya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 di sini dijelaskan ya untuk tidak khawatir. Jadi tetapi dalam segala hal kita memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan ya. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan pastinya lalu juga akan menjaga hati dan pikiran kita. Kalau di sini saya akan menggarisbawahi yang menjaga hati dan pikiran kita, Pak. Karena ini sesuai dengan definisi dari gangguan mental itu sendiri. Dari gangguan mental itu sendiri kan pengertiannya tadi adanya perubahan pada pikiran ya, Pak, perasaan dan perilaku. Nah, dari firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Artinya kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, itu damai sejahtera dan Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Artinya kalau hati, pikiran kita dijaga oleh Tuhan, ya artinya itu membantu proses penyembuhan mental kita. Nah, ini yang dijelaskan. Artinya kita di sini harus yakin berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, yang akan menjaga hati pikiran kita. Sehingga memang dari ayat firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah sumber penyembuh. Jadi kita harus yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua itu adalah dukungan komunitas. Ya, dukungan komunitas di sini artinya dukungan komunitas dari gereja. Jadi saudara-saudara seiman. Nah, kenapa ini sangat penting? Ini berkaitan dengan salah satu penyebab gangguan mental itu sendiri, Pak. Tadi penyebabnya salah satunya adalah sosial ya, Pak. Ya, sosial artinya hubungan interpersonal. Kalau lingkungan di sekitar kita support, lalu juga mempunyai lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Tentunya misalnya di sini komunitas gereja ya, hamba Tuhan, pendeta, terus teman-teman ibadah kelompok kecil kita yang mendukung kita, mendoakan kita, itu sangat berperan dalam penyembuhan mental seseorang. Sehingga memang sangat penting seseorang itu mempunyai komunitas selnya ya, Pak ya, punya persekutuan doa, teman, seiman, yang bisa saling menguatkan. Penting itu, Bu ya. Penting, saling mensupport seperti itu. Dibandingkan yang tidak punya komunitas sel. Iya. Itu. Nah, ya. Jadi memang secara alkitabiah di sini dijelaskan bahwa dalam Galatia 6 ayat 2, Pak. Iya, Galatia pasal 6 ayat 2 firman Tuhan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Iya. Jadi kita perlu itu ya. Selain memang pertama kita Tuhan ya, Pak. Yang kedua kita perlu pertolongan orang lain. Adalah teman seiman yang mendukung kita, mensupport penyembuhan mental kita. Karena kalau kita lihat sekarang banyak ya komunitas, orang punya komunitas, punya kelompok, geng gitu ya. Tapi apakah itu bermanfaat atau tidak bagi kita? Nah, itu yang makanya dalam firman Tuhan ini diingatkan kembali ya bahwa komunitas gereja itu sangat membantu seseorang dalam penyembuhan mentalnya. Iya. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah pengharapan dan penghiburan.
di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali ya Pak ya, firman Tuhan ayat-ayat tentang pengharapan dan penghiburan, tentang kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, juga ada tentang depresi. Tadi udah dibacakan yang pertama tadi Filipi ya Pak ya. Ya, Nah, Filipi sekarang 4. kita baca Mazmur 34 ayat 18. Iya. Pak. Mazmur 34 ayat 18 firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Iya. Di sini jelaskan ya di Mazmur 34 ayat 18 ya. Lalu juga Pak di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini tentang ketakutan dan kecemasan. Filipi 4 Ayat 6 sampai 7 yang tadi Pak. Ya. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, benar. Ini berkaitan dengan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan ya Pak ya. Dijelaskan di sini bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Lalu yang ada ayat firman Tuhan satu lagi ini berkaitan dengan depresi ataupun kesedihan ya. Di Mazmur 42 ayat 11. Ya, Mazmur 42 ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku, sepanjang hari di mana Allahmu? Mazmur 42. Iya, ayat 11. Iya. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku, sepanjang hari di mana Allahmu? Mazmur 42. Oh iya ya. Oke. Ya, ayat 12. Iya, Ayat yang 12. tertekan ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Iya, ya di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, jelas bahwa pengharapan dan penghiburan itu hanya ada di Tuhan ya Pak ya. Kalau kita lihat di sini ya, banyak sekali ayat firman Tuhan yang lain yang mungkin Pak Pendeta mungkin masih banyak. Kalau saya cari juga tadi ternyata banyak sekali di dalam Alkitab. Nah karena itu penting sekali ternyata kita itu rutin membaca firman Tuhan. Amin. Karena dengan membaca firman Tuhan tuh kita diingatkan, diteguhkan, dikuatkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak sering membaca firman Tuhan, ya itu Pak, akhirnya kita tidak punya kekuatan. Hari lepas hari tuh kayak berjalan nggak ada kekuatan untuk melewatinya. Ada pengaruh untuk jiwa juga Bu ya? Ada pengaruh Pak. Karena apalagi kita membaca firman Tuhan itu dengan bersuara, ya itu membuat lebih ini lagi Pak, di dalam otak kita akan terekam, membuat kita lebih yakin pertolongan Tuhan, seperti itu. Ya. Tadi ini baru 3 ya Pak ya. Nanti ada 2 prinsip lagi yang ada di dalam Alkitab yang saya ambil seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik, iya. Ya, pemirsa, luar biasa ya. Tetap jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, tetap di Mimbar Agama Kristen. Makasih pemirsa, ini adalah segmen terakhir. Ya, sebelum kita berdoa, ya mungkin Ibu Dokter
Velin boleh melanjutkan kembali. Silakan Bu Dokter. Ya, tadi 3 prinsip ya Pak yang sudah kita bagikan. Lalu prinsip keempat adalah pengampunan. Jadi ternyata pengampunan itu mempunyai dampak luar biasa terhadap penyembuhan mental. Ya, mungkin Bapak Pendeta bisa bantu baca Efesus 4 ayat 32. Iya, Efesus 4 ayat 32, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Iya. Di Efesus 4 ayat 32 ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kenapa pengampunan ini penting dalam penyembuhan mental? Karena ternyata orang yang mengalami gangguan mental ini, ya penyebabnya salah satunya karena sakit hati, dendam, merasa dikecewakan, sehingga ya hal pengampunan ini penting untuk dilakukan seseorang sehingga dia akan merasa lebih tenang. Kalau merasa khawatir banget tuh apa termasuk gangguan mental juga? Kalau merasa khawatir banget sampai mengganggu fungsi nggak Pak? Iya, kalau dia khawatir tapi dia masih bisa melakukan aktivitas dan misalnya khawatirnya hanya 1 hari ya karena memang ada penyebab yang pasti ya, belum tentu Pak. Kalau dia masih bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari sih belum tentu mengalami gangguan kecemasan ya. Iya, artinya di sini tadi saya bahas tentang pengampunan ya, bahwa pengampunan itu juga berperan dalam proses penyembuhan mental seseorang. Lalu yang kelima, prinsip kelima adalah keseimbangan hidup. Bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan pentingnya kita dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita, termasuk dalam beristirahat, pemulihan. Jadi harus ada waktu untuk istirahat selain tentunya bekerja ya Pak, lalu juga refreshing, berkomunitas, ibadah seperti itu, sehingga kalau keseimbangan hidup ini kita bisa jalankan, tentunya juga akan menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Kalau di Markus 6 ayat 31, mungkin Bapak. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Iya, jadi di sini Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat setelah bekerja keras ya Pak. Artinya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita perlu ada keseimbangan hidup. Jadi selain bekerja, kita perlu beristirahat, lalu juga perlu hiburan ya. Refreshing kalau kata orang sekarang, refreshing, lalu juga tentunya ibadah, berkomunitas, bersama-sama misalnya di gereja, seperti itu. Nah, tadi 5 prinsip ini saya ulang lagi yang bisa kita temukan di dalam Alkitab berkaitan dengan terapi gangguan mental ya Pak. Yang pertama adalah doa dan iman, yang kedua yaitu adanya dukungan komunitas, yang ketiga adalah pengharapan dan hiburan, artinya firman Tuhan itu sangat membantu kita, menghibur kita ya, menguatkan kita. Lalu yang keempat di sini adalah tentang pengampunan dan yang kelima tentang keseimbangan hidup. Nah, kelima ini kalau di kejiwaan artinya terapi Alkitabiah ini masuk dalam terapi non farmakologi, artinya terapi non obat. Nah, terapi dalam gangguan mental itu sendiri Pak ada 2, terapi obat dan terapi non obat. Terapi obat artinya pasien-pasien dengan keluhan kecemasan dikasih obat anti cemas, anti depresi, anti psikotik. Nah, kalau non psikofarmakanya salah satunya ini. Kalau di kejiwaan dibilang terapi spiritual. Jadi pendekatan misalnya Alkitabiah, bagaimana istilahnya sebagai seorang Kristen, oh ternyata perlu juga gitu, sangat penting bahwa kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan gitu ya yang pasti. Lalu yang terakhir mungkin mau saya sampaikan bahwa kita harus introspeksi dulu, apakah kita mental kita sehat atau tidak gitu ya. Kalau tadi di slide pertama saya membicarakan tentang gangguan mental. Nah, yang terakhir kita introspeksi apakah kita sudah sehat secara mental. Nah, secara definisi sehat mental itu adalah ketika seseorang sudah merasa sehat dan bahagia, yang pertama, lalu mampu menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, bisa menerima orang lain sebagaimana semestinya.
Terus yang keempat, mempunyai sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Oh, Iya, jadi kalau kriteria itu sudah kita temukan di dalam Iya, hidup iya. kita, artinya oh mental saya sehat nih gitu. Bentar Bu Dokter ya, kan kadang kita kalau lihat medsos gitu kan iri hati ngeliat "Ih, healing terus itu termasuk gangguan mental atau Bukan, itu mungkin gejalanya Pak, belum tentu ya. Nah, jadi harus kumpulan Pak gejalanya. Kalau Iya. baru nemu itu, oh mungkin jangan-jangan hanya kepribadiannya yang iri Iya, hati iya, iri ya, hati. sifat ciri seseorang Iya, ya. iya. Tapi belum tentu itu gangguan mental. Nah, satu lagi saya sangat suka firman Tuhan yang ini, Amsal 17 ayat 22 Pak. Iya, ini ayatnya sudah familiar. Iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Iya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. iya gitu. Karena ternyata di posternya Kementerian Kesehatan ini diambil. Oh. Iya, saya lihat di sini ada hati yang gembira adalah obat. Itu kan Iya, diambil dari firman Tuhan ya Pak ya, dari Amsal 17 ayat 22 ya. Iya. Nah, bahwa ternyata emosi yang positif ini berkaitan sekali dengan kualitas kesehatan mental seseorang. Nah, makanya diambil hati yang gembira adalah obat. Begitu Pak Pendeta. Dari saya untuk Bapak Ibu semua bahwa kesehatan mental itu sangat penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Karena orang yang mentalnya sakit, misalnya sedang mengalami gangguan depresi, dia tidak akan nafsu makan ya Pak ya, tidak akan bisa bekerja. Jadi sama seperti kayak orang sakit. Jadi jangan malu, jangan takut kalau memang rasanya butuh bantuan profesional, psikiater, dokter, psikolog, ya harus datang untuk berkonsultasi gitu. Seperti itu Pak Pendeta. Wow, luar biasa, Mirsa. Pendekatan Alkitabiah terhadap gangguan mental. Hari ini banyak sesuatu yang baru yang dimana awalnya saya nggak ngerti, Bu Dokter. Ternyata Bu Dokter sudah jelaskan, ya, walaupun memang 100% jujur saya kurang begitu paham, tapi saya baca-baca lagi. Dan saya percaya juga, Mirsa, ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi kita, bahwa ini secara Alkitabiah pendekatannya, doa dan puasa itu juga meminimalisir kita boleh berkurangnya tekanan mental di dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hal-hal yang lain yang sudah Bu Dokter sampaikan. Ya, makasih banyak Bu Dokter. Ya, sama-sama Pak. Puji Tuhan. Misal kita akan berdoa, kami tidak tahu apa yang pemirsa alami saat ini, tapi percayalah Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu. Karena itu kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan tepat yang Maha Tinggi. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata firman-Mu Tuhan boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Sebab firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Di dalam firman-Mu mengandung nasihat, di dalam firman-Mu mengandung teguran, di dalam firman-Mu Tuhan mengandung jalan-jalan kebenaran, sebab Engkau itu jalan sendiri Tuhan. Sebab Tuhan adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Bapa, jika ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, mari ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Jika saat ini mereka sedang bergumul Tuhan tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, anggota keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka pemulihan Tuhan. Makanan, minuman, obat, kemudian terapi-terapi yang lain yang dilakukan kiranya itu boleh menjadi proses di dalam pemulihan kesehatan mereka. Jika saat ini mereka sedang di ambang perceraian, kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong pasangan keluarga ini. Tuhan memberkati keluarga ini. Kami percaya cinta-Mu Tuhan tetap ada bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian juga ada di dalam masalah yang lain Tuhan. Kami percaya, sepanjang kami percaya kepada Tuhan, sepanjang kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sepanjang kami berbicara kepada Tuhan, kami percaya solusi demi solusi Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami.
di mana khususnya beberapa bulan ke depan Tuhan akan diadakan pilkada serentak seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk Provinsi Bangka Belitung, pilkada serentak yang ada. Tuhan memberkati semua KPU, Bawaslu, Tuhan semuanya Tuhan berkati. Anggota para TNI dan Polri Tuhan yang ikut mengamankan negara ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan aman sebab Tuhan menyertai bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk TVRI Bangka Belitung Tuhan, yang dimana TVRI Bangka Belitung Tuhan sudah menjadi berkat bagi seluruh rakyat yang ada di negara Indonesia. Berkati seluruh para pimpinan bersama dengan jajaran, berkati juga setiap para kru TVRI yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di Bangka Belitung ini Tuhan. Berkati Ibu Dokter Velin yang sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini besok, sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pemirsa, Mimbar Agama Kristen berakhir pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam Sabtu yang akan datang, pukul 15.00 hingga 16.00. Dr. Velin, closing statement. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, dari yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu pemirsa TVRI Babel, bahwa gangguan mental itu sama pentingnya ya. Gangguan mental itu sama harus kita perhatikan ya, sama dengan kalau terjadi gangguan fisik ya. Artinya kita harus cari pertolongan ke profesional, psikiater, psikolog. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah tahu jenis-jenis gangguan mental, apakah misalnya ada saudara yang mengalami gitu, bisa segera berkonsultasi. Nah, tidak lupa terapi tadi ya, selain terapi obat, tentunya terapi non obat. Nah, terapi non obat secara kita orang Kristen, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, sumber penolong. Nah, bisa kita kita serahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita ke Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Pastor Agustiawan Silaban. Dr. Velin Tanita. Mohon undur diri, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom.